Oke, pada tidak fokus Pak di situ mana?
رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا غير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا نجمت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله انت جد يا طه بالنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئنا بدين الله ذكر البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لجئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله
Iya, kami persilahkan lagi kepada tim Hadra Ilato di bawah asuhan Bapak dan Satbrimo Polda Gorontalo Kombes Pol Muhammad Ridwan SIK. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Assalamu alaik asfal asfiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Selamat datang di Polda Gorontalo pada malam hari ini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Iya, Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Polda Gorontalo bersalawat dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi yang dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional tahun 2022. Iya, betul sekali. Gema salawat pada malam hari ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana kita mengenang kembali sejarah Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sedikitnya kita bisa nantinya meniru apa yang beliau lakukan dalam keseharian, terutama dalam syiar agama Islam, tentunya keteladanan, kearifan, dan keimanan. Iya, betul sekali Kak Pani. Dan peringatan Hari Santri pada hari ini sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan santri dalam membantu perjuangan bangsa merebut kemerdekaan dan kontribusi santri dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, demi tertib dan lancarnya acara pada malam hari ini, kami harapkan handphone Bapak Ibu sekalian dapat dialihkan dari nada dering ke silent. Sekali lagi kami mohon kiranya handphone dapat dialihkan dari nada dering ke silent atau dinonaktifkan demi tertib dan lancarnya acara pada malam hari ini. Ya, dan sebagai informasi juga bahwa pada malam hari ini para tamu undangan, selain dari para tamu kehormatan tentunya dari Forkopim dan Provinsi Gorontalo, ada juga para tokoh agama dari alim ulama, kemudian juga ada undangan khusus dari para
santri dari beberapa pondok pesantren yang ada di Provinsi Gorontalo. Betul sekali Kak Fani, pada malam hari ini kita menghadirkan para santri dari beberapa pondok pesantren di Provinsi Gorontalo. Mohon izin, selamat malam Bapak. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Gorontalo. Dan juga spesial pada malam hari ini kita menghadirkan Al-Habib Salim Abdurrahman Al-Jufri yang nantinya akan memberikan tausiah atau ceramah pada malam hari ini. Betul sekali Kak Fani. Kami informasikan sekali lagi bahwa pada malam hari ini kami menghadirkan para santri dari beberapa pondok pesantren yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya, diantaranya dari Pondok Pesantren Hubulo, kemudian dari Al-Huda, ada juga dari Pondok Pesantren Al-Herat, dan juga dari Pondok Pesantren Al-Barokah Gorontalo. Dan yang spesial pada malam hari ini, kita juga akan menampilkan tim Hadra Ilato dari Satprimo Polda Gorontalo, di bawah asuhan Bapak dan Satprimo Polda Gorontalo. Ya, Kombes Pol Muhammad Ridwan Esika. Untuk itu mari kita saksikan bersama penampilan Hadra dari Ilato Satprimo Polda Gorontalo. Hadra, salatu mubin. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linuqatin ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linuqatin ta'ini ya gharami salatun bisalamil mubin linuqatin salatun bisalamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami nabiyuka nang asla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami nabiyuka nang asla takwini min ahdi kun fayakun ya gharami salatun bisalamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami Allah 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 salatun bisalamil mubin linuqatit ya gharami ayaman jana haqqan nadhiri mugisa musbilan subula rasadi ayaman jana haqqan nadhiri mugisa musbilan subula rasadi salatun bisalamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami Allah 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 salatun bisalamil mubin linuqatit ta'ini ya gharami Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah
Rasulullah ya Qawil Jabini wa ya man ja'a bil haqqil mubin. Salatu bisalamil mubin linuqatil ta'in ya Qawmi. Allah 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 salatu bisalamil mubin linuqatil ta'in ya Qawmi. Ya, demikian penampilan Hadra Ilato dari Sat Brimo Polda Gorontalo, dan tentunya patut berbangga ini di bawah pembinaan dari dan Sat Brimo langsung Bapak Kombes Pol Muhammad Ridwan Nesika. Iya, betul sekali Kak Pandi. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, sebelum acara kami mulai, kami persilakan kepada para awak media untuk melakukan pengambilan gambar selama 1 menit. Sekali lagi kami sampaikan kepada para awak media untuk melakukan pengambilan gambar selama 1 menit. Kami persilahkan. Iya, pengambilan gambar selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Helmi Santika, SH.SIK MSI. Yang kami hormati Al-Mukarramah Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jupri. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Gorontalo. Yang kami hormati Bapak Kepala BNN Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati PJ Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Asisten 2. Yang kami hormati Bapak Danrem 133 Nani Wartabone yang diwakili oleh Kasih Pers pada malam hari ini. Dan kami juga menyapa Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo yang malam hari ini diwakili oleh Kajari Kota. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo diwakili oleh Hakim Tinggi. Yang kami hormati Kabinda Wilayah Gorontalo diwakili oleh Koordinator Teksiber. Yang kami hormati Kakanwil Kemenag Gorontalo, Kakanwil Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kadip Imigrasi. Ya, yang terhormat juga para pejabat utama Polda Gorontalo yang hadir bersama di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo beserta pengurus yang menyempatkan hadir. Yang kami hormati Ketua MUIP Provinsi Gorontalo, Ketua PWNU Provinsi Gorontalo, Ketua PW Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati seluruh pimpinan pondok pesantren dan santri yang hadir pada malam hari ini, para tokoh adat, tokoh masyarakat, unsur TNI, serta seluruh hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Polda Gorontalo bersalawat dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi yang dirangkaikan dengan Hari Santri Nasional tahun 2022. Ya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang insya Allah tetap istiqomah terhadap ajaran dan sunnah beliau.
Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, perkenankan kami sebelum masuk pada acara inti pada malam hari ini, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara yang nantinya akan kita lewati bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Kapolda Gorontalo, acara keempat sholawat pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kelima ceramah agama, dan yang keenam penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah acara pada malam hari ini sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Bribka Saprudin Abangi dan Sari Tilawah oleh Bribda Mupida Alamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا
تسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga akan membawa keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Gorontalo, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika SH SIK MSI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Salim Al-Jufri, pejabat Gubernur Gorontalo atau yang mewakili rekan-rekan Forkopimda Provinsi Gorontalo atau yang mewakili Wakapolda Gorontalo, Kepala Badan Narkotika Provinsi Gorontalo, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Kakanwil Kemenkumham dan atau yang mewakili, para pejabat utama Polda Gorontalo beserta para Kapolres sejajaran, Ketua Bayangkari Daerah Gorontalo beserta para pengurus yang hadir, Ketua MUI Provinsi Gorontalo, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat seprovinsi Gorontalo, para pembimbing dan santri dari pondok pesantren seprovinsi Gorontalo, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan kuasa-Nya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat mengikuti kegiatan Polda Gorontalo bersolawat. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya,
dan semoga kita semua memperoleh syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa santri adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang sedang menimba ilmu atau tengah belajar tentang agama. Tentang agama itu kemudian dalam agama Islam mengajarkan bahwa belajar itu tidak mengenal batas, baik batas usia maupun batas waktu. Karena prinsip belajar adalah minal mahdi ilal lahdi, atau mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya hanya mautlah yang bisa menghentikan aktivitas ini, aktivitas kita untuk belajar, atau dalam istilah lain, learn all the time, atau belajar sepanjang masa. Selanjutnya kita juga memahami bahwa pada masa kemerdekaan Indonesia, para ulama, santri, pondok pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan para ulama, para santri juga dianggap punya peran dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengisi kemerdekaan setelah lepas dari tangan penjajah dengan merujuk pada tercetusnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena melalui resolusi jihad ini yang kemudian telah melahirkan peristiwa heroik yang selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan, dan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional yang dikukuhkan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015. Peringatan Hari Santri bukanlah milik santri semata. Hari Santri adalah milik kita semua, milik semua komponen bangsa yang mencintai tanah air, milik mereka yang memiliki keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat Provinsi Gorontalo untuk turut serta ikut merayakan Hari Santri, merayakan dengan cara napak tilas perjuangan santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia. Sejalan dengan hal itu, Polda Gorontalo turut memperingati Hari Santri Nasional melalui kegiatan Polda Gorontalo Bersolawat, sebagaimana yang kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan perjuangan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan kepada kita sekalian agar senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat ini tentunya mengisyaratkan kepada orang-orang beriman untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW agar memperoleh rahmat, hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah SAW telah mengorbankan hidupnya untuk berjuang dan membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya terang. Selanjutnya, menyikapi perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional telah membawa berbagai dampak pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, marilah kita sama-sama penuh keridhaan dan keikhlasan hati untuk bersolawat kepada Nabi, teriring permohonan doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bangsa kita senantiasa diberikan hidayah untuk menjadi bangsa yang baldatun toibatun warabun ghafur, bangsa yang mampu bersaing di kancah internasional dan menjadi bangsa yang terkemuka di seluruh dunia. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan, memohon kepada Al-Habib untuk kiranya nanti
bisa bersama-sama dengan seluruh yang hadir di sini dengan ketulusan hati, keridhaan hati. Kebetulan salah satu saudara kami di Polda Gorontalo ini istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon keridhaannya untuk bisa kita doakan bersama, semoga Allah memberikan kesembuhan, Allah mengangkat penyakitnya untuk bisa kembali bersama-sama dengan suami dan anak-anak, sehingga suami bisa bekerja fokus lagi dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di Provinsi Gorontalo. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhir nanti kita diberikan kesempatan untuk memperoleh syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Selamat Hari Santri tahun 2022, berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, demikianlah sambutan Kapolda Gorontalo. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, masuk pada acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid oleh Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo di bawah bimbingan Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jupri. Untuk itu kepada Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatul maulid niswana huna rijaluna syuyukhuna aslafuna ahbabuna salihun. Allah yadkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa nastahdir arwahum tahira zakiyah fi hadzal majlis syarif wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الغراء رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وقف المعادي وشرف وارضى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وحي في اسمك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ربي يهدنا بفضلك نرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وفق بنا خير خلقك جمال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك صفاء أسقنا السلام عليك السلام عليك أجهالتك السلام عليك أحمد حبيبي السلام عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس القربة من العوصين والأتباع وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا عد ولا هسر وعلى سادة الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك لطهار مدين سرك الأسمى فهم صفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة ذهنك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة حيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأضحى ولحى النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس عانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن وتسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه
حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان صلى الله عليه واقصد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن عزل من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واهبط أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبي وعوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أعاد اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحمى والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأجريت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وجنة أرسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي اللهم صل على سيدنا محمد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
مرحبا مرحبا Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, demikianlah tadi pembacaan maulid oleh Majelis Rasulullah Provinsi Gorontalo.
Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan bacaan maulid tadi, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin bertambah. Dan insya Allah dengan harapan nantinya kita akan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya ceramah agama atau tauziah sekaligus doa oleh Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami takzimi Bapak Kapolda Gorontalo, Bapak Helmi. Beliau ini orang baik, Masya Allah. Saya ketemu beliau, jumpa beliau 3 kali sama dengan malam ini insya Allah 3 kali. Sebenarnya yang ceramah ini beliau, dari foto ini yang paling pas ini Pak Kapolda yang ceramah ini kayaknya. Pak Kapolda angkat tangan, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur insya Allah. Sehat afiah insya Allah. Segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu Pak Kapolda, cita-citanya jadi polisi. Karena saya tinggi. Jadi waktu itu pengen jadi polisi. Tapi akhirnya jadi ustadz. Jadi waktu itu pengen jadi polisi, sudah suka dari waktu SMP. Sampai SMA saya masih ingin jadi polisi. Tidak ada keinginan jadi ustadz. Saya punya saudara saya pengen jadi dokter. Jadi waktu itu pas mau jadi dokter dia bilang sama saya, dia bilang ente nanti kalau tertembak nanti saya yang obati. Dia ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya dua-duanya jadi ustadz. Tidak ada yang jadi polisi ataupun jadi dokter. Saya dulu suka sekali jadi polisi. Karena saya sering ditilang dulu masih sekolah. Jadi memang waktu itu bercita-cita jadi polisi supaya tilang orang juga nanti. Nah, tapi alhamdulillah sebenarnya keinginan takdir Allah ya, kita tahu ya pasti berbeda. Allah menakdirkan saya untuk jadi ustadz. Alhamdulillah saya kalau berdiri di tempat ini sebenarnya agak gugup. Saya teringat dulu masih lomba ceramah. Saya dulu pernah sekolah di Hubulu. Ini ada pesantren Hubulu. Alhamdulillah ustadz-ustadz saya juga hadir. Saya pernah sekolah di Hubulu 1 tahun. Kemudian saya lanjut di Hubulu. Di mana? Di Al-Huda. Dari Hubulu saya lanjut di Al-Huda. Kemudian setelah selesai saya lanjut langsung studi saya ke Yaman, Timur Tengah. Bukan Pagoyaman, kalau Pagoyaman di sebelah. Saya waktu itu habis ceramah, pernah ceramah panjang. Habis ceramah panjang, saya bilang saya belajar di Yaman. Habis belajar di Yaman, saya sudah ceramah, pulang. Pas mau naik mobil, ada satu ibu-ibu kejar saya, Habib, Habib. Saya bilang, iya kenapa? Mau tanya, Habib belajar Pagoyaman sebelah mana? Ini berarti bunda tidak paham dari tadi ini. Saya bilang padahal Yaman dipikir Pagoyaman. Alhamdulillah ya belajar, setelah belajar saya kembali. Saya pernah dulu ikut lomba ceramah, sama seperti ini, tapi di panggung. Saya tadinya berpikir saya mau tausiah di panggung, tapi ternyata ada podium. Saya pernah ikut lomba ceramah masih SD Pak Kapolda. Itu saya juara 3 dari 3 peserta. Alhamdulillah. Ya, juara terakhir maksudnya. Karena memang ya kalah di situ. Semuanya hebat-hebat. Maka alhamdulillah sekarang saya jadi penceramah. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati dan kami takdimi para pemerintah pejabat yang hadir, Bapak Gubernur atau yang mewakili dari Kanwil,
Ini banyak sekali sebenarnya yang hadir. Saya kadang-kadang kalau hadiri acara resmi begini ya begitu. Kalau enggak ada teks repot. Biasanya kan tadi Kapolda ada teks. Bisa dihormati itu enak. Karena masalah penghormatan ini memang dalam Islam ada. Penghormatan itu ada. Nabi SAW sampaikan, Laisa minna man lam yuwaqir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua, yang tinggi jabatannya, juga bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang muda. Nah, maka itu dalam ajaran Islam ada menghormati. Yang saya hormati, yang saya ta'dimi, semuanya ada. Maka insya Allah semua yang hadir, guru-guru saya juga di sini ada Pak Ki Haji Abdul Rashid Kamaru. Ini beliau guru saya. Alhamdulillah yang mengajarkan saya ilmu, dari ilmu nahu, ilmu sorof, saya belajar dari beliau. Walaupun waktu itu saya tidak faham-faham. Beliau paling marah saya ini mungkin. Tapi alhamdulillah ya bisa faham, bisa tahu dengan berkat ridhonya beliau kepada saya. Juga kepada aparat semuanya, para pejabat dari TNI Polri yang hadir, Pak Danrem semuanya. Ini banyak sekali para ustadz, para santri dan semua yang hadir. Ini ada ibu-ibu, bayangkari semuanya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat satu persatu hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama bersolawat. Saya sebenarnya tadi itu pengen saya mau ceramah sebenarnya singkat. Saya mau nanti ini yang panjang, tapi alhamdulillah dikasih waktu setengah jam pas. Ya, doa kita sudah baca, solawat sudah kita lantunkan. Mudah-mudahan setiap solawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita memperingati hari santri, terus gitu juga dengan Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi hari santri. Ini mumpung banyak santri-santri. Saya dulu santri dan sampai sekarang saya santri. Ini kenapa hari santri disebut hari santri bukan hari kiai atau mungkin hari habib atau mungkin hari ustadz, tapi adanya hari santri. Ini hari santri Bapak Ibu. Kalau santri itu belum tentu kiai. Tapi kalau kiai sudah pasti santri. Jadi kalau kita sebut nanti hari kiai, ya santrinya kemana kasihan? Karena juga santri ini bukan semuanya harus jadi kiai. Kita lihat sekarang buktinya di Gorontalo, di Polda Gorontalo ternyata ada santri-santri yang menjadi anggota Polri. Masya Allah. Ada yang dari Al-Khairat, ada yang dari Al-Huda, ada yang dari Hubulo, semuanya jadi anggota, baik dari TNI maupun dari Polri. Coba kita lihat sekarang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi santri itu tidak harus jadi ustadz. Ada saya pernah tanya, kamu pengen jadi apa? Ada santri, dibilang pengen jadi seperti Habib. Saya bilang jangan. Kamu maunya apa? Basic kamu apa? Dibilang Habib, saya sebenarnya suka jadi polisi. Cuman saya lihat Habib, kayaknya saya ini tidak cocok jadi polisi, tidak tahu, takut tidak lulus nanti. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya yang dipilih oleh Polri adalah para santri-santri insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena santri Masya Allah. Justru itu kita berkumpul di tempat ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri yang hadir, insya Allah keberkahan majelis lebih bertambah. Karena mereka ini lagi belajar, apalagi Masya Allah dikasih duduk, dikasih makanan, Masya Allah, ini semua dikasih santunan lagi, Masya Allah. Ini saya dengar Masya Allah mau dikasih santunan. Cuma jangan berharap santri-santri, ini baru rencana. Tapi Insya Allah mudah-mudahan Bapak Kapolda sudah niat Insya Allah kasih santunan. Ada Pak Kapolda? Oh sudah, Masya Allah. Ya kita doakan Insya Allah Bapak Kapolda sehat-sehat Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang tadi Pak Kapolda sudah sampaikan tentang resolusi jihad. Dari hari santri ini sejarahnya kita bisa buka banyak. Karena saya dikasih waktu berapa menit ini kira-kira Bapak? Panjang Pak Kapolda? Boleh, terserah. Sampai jam 12 boleh berarti? Boleh ya? Tapi insya Allah pendek, tidak terlalu panjang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini perjalanan yang begitu panjang kita baca dalam sejarah.
Dari kelahiran Nabi sampai beliau masih kecil, sampai beliau dewasa, menikah, seterusnya sampai beliau wafat. Saya ingin sampaikan dulu sejarah, karena ini banyak santri-santri yang hadir. Santri itu, ini pesan buat santri dulu Pak Kapolda, sebelum saya masuk kepada yang umum. Santri itu bukan hanya pandai dalam pelajaran. Saya dulu ini belajar. Alhamdulillah dulu saya di Hubulu pernah juara 6. Masuk di Al-Huda saya juara 1. Akhirnya terus-terus sampai saya jadi santri sampai selesai. Itu jangan berpikir kepada nilai. Sekarang ada santri yang nilainya 9 rata-rata. Usul fikih 9, fikihnya 9, semuanya 9, tauhid 9, akidah 9, itu patokan. Akhirnya jadinya bangun subuhnya jam 9. Nah itu bukan santri. Ada santri yang model begitu juga. Maka saya ingatkan kepada para santri, jangan hanya hebat dalam pelajaran tapi sholat subuhnya jam 9. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada santri-santri seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maulidur Rasul. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ini sejarah saya kembalikan lagi ke SD, supaya kita orang belajar lagi bagaimana SD. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Bertepatan dengan hari Senin, bulannya bulan Rabiul Awal. Sebenarnya ini Nabi Muhammad lahir ini bukan pada waktu yang terkenal, bukan waktu yang istimewa. Kita tahu di dalam Islam, waktu yang istimewa itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tambah lagi kita taruh di bulan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad buktinya lahirnya pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan yang terkenal, bukan juga pada hari yang terkenal. Umat Islam memuliakan hari apa? Jumat. Saudara-saudara, coba kita lihat, orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Saudara dari Nasrani memuliakan hari Minggu. Hari Senin Nabi Muhammad lahir bukan pada waktu yang terkenal, bukan pada hari yang terkenal. Di sini sebenarnya Allah ingin kasih pesan sama kita. Karena kemuliaan Nabi itu bukan terikat gara-gara sebab. Mungkin ada yang mulia itu gara sebab. Kenapa ente mulia? Oh, ana lahir soalnya 17 Ramadan. Saya lahir soalnya 27 Ramadan. Saya lahir 17 Agustus. Jadi mulia. Tapi Nabi Muhammad bukan pada hari yang mulia, bukan pada bulan yang mulia, karena kemuliaan Nabi itu tidak ada sebab. Beda dengan kita punya masih ada sebab. Mulianya gara-gara harta, mulianya gara-gara pangkat. Nabi Muhammad lahirnya saja sudah mulia. Justru itu Nabi Muhammad yang menjadikan hari Senin mulia dan Nabi Muhammad menjadikan Rabiul Awal mulia, bukan sebaliknya. Kita lihat sekarang, Rabiul Awal sekarang jadi mulia atau tidak? Mulia. Dulunya tidak terkenal, sekarang jadi terkenal Rabiul Awal. Ditambah lagi hari Senin, dulunya tidak terkenal, sekarangnya terkenal hari Senin. Coba kita lihat, hari Senin umat Islam berpuasa atau tidak? Puasa. Kenapa kita puasa hari Senin? Ada yang bilang, oh karena sunnah. Bukan. Jawabannya dari Nabi. Nabi ketika ditanya, kenapa engkau puasa pada hari Senin ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad, dzaka yaumu wulidtu fi. Karena pada hari Senin aku dilahirkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kita orang punya Nabi. Hari Senin kita puasa gara-gara kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin sampaikan, itu kelahiran Nabi ketika beliau lahir tahun gajah, Abraha. Itu Abraha jamaah sekalian, itu raja dari Yaman. Saya belajar di Yaman 4 tahun, saya punya studi. Alhamdulillah setelah selesai baru saya pulang. Itu di Yaman saya pernah lihat ada Raja Abraha. Dia dulu raja yang kuasanya di Yaman, negeri Yaman. Tempat tinggalnya di Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Yaman sekarang lagi perang. Saya waktu di sana ada perang juga. Tapi alhamdulillah ya di daerah kami tidak sempat ada peperangan, tapi di daerah seberang. Itu jemaah sekalian, saya pernah lihat Ka'bahnya Abraha. Abraha itu ternyata pernah bangun Ka'bah. Ka'bah itu untuk menyaingi daripada Ka'bahnya yang ada di Makkah, dibangun Ka'bah. Dan sekarang Ka'bahnya jadi tempat sampah. Banyak yang kurang tahu kenapa sejarah daripada perang dari Abraha ini sampai pergi mengadakan peperangan perang gajah. Itu sejarahnya sederhana. Orang Mekah datang ke Ka'bahnya Abraha, dia buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Marah Abraha. Siapa yang berani-berani buang kotoran di tempat Ka'bah saya? Ini Ka'bahnya Abraha yang ada di Son'a di Yaman. Ya, ini menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Akhirnya kata orang-orang di situ, oh ini yang buang air di sini adalah penduduk Mekah.
Langsung marah Abraha, langsung kontak gajah yang ada di Afrika. Jadi di Yaman itu tidak ada gajah. Jadi kiriman gajah itu dari Afrika. Sampai ke Yaman, maka Abraha pimpin perang. Dibawa ini gajah untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ini sejarahnya. Sampai di sana, belum dia hancurkan, dia ambil semua. Dari unta, ternak-ternak, orang-orang Mekah diambil semua. Semuanya diambil. Akhirnya ada kakeknya Nabi, namanya Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah. Abdullah itu ayahnya Nabi. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bersambung terus sampai kepada Nabi Yuna Ismail, putra Nabi Yuna Ibrahim alaihim salatullahi wassalamullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah, itu diambil semua. Setelah itu Abdul Muttalib datang, hei Abraha, sini kamu. Itu Abdul Muttalib wibawanya sangat tinggi kayak Nabi. Cucunya ini ikut dari kakeknya. Wibawanya Abdul Muttalib itu seperti Nabi disebutkan Nabi Muhammad dalam Maulid Tiba. Ini santri-santri pasti tahu Maulid Tiba. Maulid Tiba itu disebutkan bahwa sifatnya Nabi man ra'ahu badihatan haba. Nabi itu kalau dilihat wibawanya sangat tinggi. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau orang sudah duduk sama Nabi jadi jatuh cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu terjadilah Abdul Muttalib bilang, Abraha, begini, kamu mau ngapain? Dia bilang tidak, saya mau menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, sudah kembalikan dulu ternak kami. Kata Abraha, sudah, kok kalian malah memikirkan ternak kalian, tidak memikirkan Ka'bah kalian. Saya mau hancurkan Ka'bah kalian. Kata Abdul Muttalib, hei Abraha, kalau ternak kami itu milik kami. Kalau Ka'bah itu milik Allah. Kalau kamu ambil ternak kami, urusannya dengan kami. Tapi kalau kamu ingin menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dengan kami. Akhirnya yang terjadi tetap ngotot Abraha menghancurkan Ka'bah. Itu Allah kirimkan burung ababil. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diturunkan burung ababil, bawa 3 batu dari neraka, dilepaskan satu persatu. Itu Bapak Ibu tahu, batu yang masuk jatuh ke kepala, tembusnya sampai di bawah. Semuanya mati gara-gara kena batu. Ternyata yang mati tidak kena batu itu cuman Abraha. Semuanya kena batu, Abraha tidak kena batu. Abraha matinya bagaimana? Abraha matinya gara-gara radiasinya batu. Bayangkan, panas atau tidak itu? Panas, batunya panas sehingga kulitnya Abraha terkelupas, dagingnya berjatuhan, sampai detak jantungnya kelihatan Bapak Ibu. Baru mati. Kira-kira enak mana, yang mati langsung atau mati pelan-pelan begitu? Hah? Ya, dua-duanya enggak enak, cuman Abraha yang paling parah. La ilaha illallah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin sampaikan, dari situlah 50 hari setelah kejadian itu lahirlah sosok yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ka'bah 200 meter dari Ka'bah, di situ ada rumahnya Nabi. Di situ Aminah, Sayyidah Aminah, yang menemani persalinannya Aminah itu 4 orang wanita. Ini orang tidak dapat di sekolah kadang-kadang. Yang pertama adalah Fatimah, yang kedua adalah Syafa, yang ketiga adalah Ummu Aiman, dan yang keempat adalah Thuwaibah. 4 ini yang menemani persalinannya Aminah. Bapak Ibu tahu, Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Ada yang kenal Abu Lahab di sini? Ada baku dapat di mana waktu itu dengan Abu Lahab? Santri-santri bilang iya juga kenal, enggak tahu kenal di mana. Ini Abu Lahab itu sudah divonis masuk ke neraka selamanya, diabadikan dalam Al-Qur'an, tabbat syada abi lahabim wa tab, sampai saya selana randata lahab, divonis. Tapi ternyata Bapak Ibu, Abu Lahab ini setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah dikarenakan pernah gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan di mana? Sahih Bukhari. Kita baca dalam Sahihul Bukhari. Ternyata Nabi Muhammad ini ketika lahir, Thuwaibah yang ketika itu hadir di persalinannya Sayyidah Aminah datang kepada Abu Lahab mengabarkan bahwa ponaannya Abu Lahab telah lahir, yaitu anaknya Abdullah, istri beliau namanya Aminah. Wahai Abu Lahab, ente punya ponaan so lahir. Anaknya Aminah, anaknya Abdullah.
saking senangnya Abu Lahab, dia merdekakan, dia punya budak Suwaibah. Gara-gara itu Bapak Ibu, ternyata Abu Lahab setiap hari Senin siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita malam hari ini gembira dengan kelahiran Nabi. Tadi kita sudah bacakan sholawat, ya Nabi salam alaika, semuanya kita baca. Mudah-mudahan kegembiraan kita dirasakan, insya Allah disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan karena ini Polda bersolawat. Saya tadi ini siang, tadi pagi, hampir siang, saya menghadiri juga Gorut bersolawat. Jadi tadi dibikin sama Bapak Bupati. Saya juga yang ceramah tadi pagi sampai siang. Baru setelah itu malam ini Polda bersolawat. Insya Allah Gorontalo menjadi kota solawat insya Allah. Amin. Karena barokah, ini Serambi Madinah Bapak Ibu. Orang kalau baca sejarah Serambi Madinah. Saya kadang-kadang kalau ceramah di depan bapak-bapak pejabat kan banyak juga yang bukan Gorontalo. Jadi kadang-kadang kalau saya balogat insya Allah bisa dipahami ya insya Allah Pak. Jadi di Gorontalo ini Serambi Madinah. Serambi Madinah itu apa? Serambi Madinah itu karena hubungannya para ulama dulu dengan sahibul Madinah yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya solawat. Kita ini di Gorontalo ada akikahan bacanya apa? Solawat. Hajatan bacanya apa? Solawat. Tasyakuran bacanya apa? Solawat. Semuanya solawat. Ya. Orang jabatan tangan di Gorontalo bacanya apa? Solawat. Coba Bapak Ibu pegang tangan dengan kiai-kiai di Gorontalo. Bilangnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli. Semuanya solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi solawat ini manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai disebutkan orang kalau sering baca solawat, insya Allah hidupnya tenang. Coba saya yakin, ya Masya Allah. Ini semuanya kita datang ke sini, semuanya banyak masalah. Banyak utang atau tidak ini? Ibu-ibu banyak utang atau tidak? Tidak ada ya. Insya Allah yang punya hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba baca solawat. Solawat ini ampuh. Ampuh luar biasa. Jangankan ini solawat, bayangkan. Salah pun itu tetap diberikan kemuliaan oleh Allah. Ada satu nelayan Bapak Ibu. Ini si nelayan, bacaan solawatnya salah. Setiap hari dia baca solawat. Ini nelayan kasihan. Cuman mengantarkan orang dari satu pulau ke pulau yang lain. Pulau kecil. Diceritakan dalam kitab-kitab para ulama. Dia ini sering bawa penumpang. Jalan, pakai perahu kecil dari dia. Tiba-tiba ada satu ustadz, satu kiai naik di perahunya dia. Akhirnya ini si nelayan baca solawat. Tapi solawatnya sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu. Itu kira-kira benar atau tidak para santri? Solawat itu sallu alaihi wasallimu taslima atau bukan? Bukan, itu perintah. Sallu, bersolawatlah kalian, perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu bukan bunyi solawat yang benar. Akhirnya kiai ini pas dengar si nelayan baca solawat salah, ditegur. Yang kamu baca bukan sallu alaihi wasallimu taslima yang benar. Solawat bukan begitu. Solawat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bukan sallu alaihi wasallimu taslima. Akhirnya kata si nelayan, ya Allah kiai saya ini sudah puluhan tahun baca ini. Masa kau salah, berarti sia-sia ini. Kata kiai, ya sudah harus diganti. Bacaan kamu salah. Akhirnya kata si nelayan, ya sudahlah kiai. Terus yang benar bagaimana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah. Akhirnya si nelayan sudah ganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di tempat tujuan, kiai ini turun. Dan kiai ini harus melanjutkan perjalanan. Habis dia bayar, si nelayan, kiai terima kasih, kamu sudah kasih saya amalan membenarkan bacaan sholawat saya. Oh iya, sama-sama. Sudah. Akhirnya kiai naik perahu yang satu lagi melanjutkan perjalanan. Si nelayan ini lagi putar-putar perahu. Tiba-tiba lagi baca sallu alaihi wasallam, lagi baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kembali lagi di bacaan yang pertama. Sallu alaihi wasallam taslima, sallu alaihi wasallam taslima. Dia lupa lagi bacaan yang diajarkan sama kiai. Kiai, mana kiai? Kiai, dia sudah lupa bacaan tadi. Kiai, saya sudah lupa bacaan tadi. Kiainya sudah naik perahu. Dikejar sama si nelayan ini. Kiai. Tanpa dia sadari, ini si nelayan hadirin sudah jalan di atas air. Sudah jalan di atas air. Akhirnya kiainya lihat, ente kenapa? Dia bilang, kiai, saya mau tanya, bacaan sholawat yang benar yang kiai kasih tahu sama saya itu bacaan bagaimana?
Kata Kiai, kalau buat kamu terserah. Mau baca sallu alaihi wasallimu taslima, mau baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terserah kamu. Karena kamu sudah jalan di atas air soalnya. Bayangkan, salah pun sholawat bisa jalan di atas air. Dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sholawatnya benar. Ada orang yang tiap hari, tiap pertandingan dia menang taekwondo, tidak pernah kalah. Akhirnya temannya tanya, ente ini kok setiap taekwondo menang terus? Amalan yang kamu baca apa? Dia bilang ini, ada amalan saya baca setiap sebelum saya bertanding, saya baca sholawat ini. Saya baca amalan ini. Akhirnya kata temannya, sini saya mau lihat dulu, saya mau tanya sama Kiai, bacaan kamu ini sebenarnya bacaan apa? Saya mau tanya sama Kiai. Akhirnya sudah, ya namanya orang membaca kan kadang-kadang memang tidak tahu arti. Yang dia baca yang penting ya sudah, selama dia amalkan, dia tahu itu bisa beruntung buat dia, dia amalkan terus. Yang penting yakin. Akhirnya dikasih lihat sama Kiai, ternyata pas Kiai lihat, Masya Allah, kata Kiai, bilang kepada kawanmu, yang dia baca ini doa akikah. Doa apa? Akikah, bukan doa menang pertandingan taekwondo. Akhirnya dia bilang, ya Allah, ternyata selama ini saya baca doa akikah. Dia bilang, iya. Akhirnya kawannya pas baca mau bertanding, dibaca lagi, pas bertanding kalah karena sudah kurang yakin. Jadi keyakinan ini penting sekali hadirin. Justru itu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad kita baca dengan hati yang yakin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW wulida makhtunan. Disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Sudah dikhitan Nabi. Ditambah lagi maktu asyura, lahirnya Nabi tali pusatnya sudah terpotong. Bukan hanya itu, wulida Rasulullah SAW makhulan, sudah bercelak. Ada enggak bayi yang lahir sudah bercelak? Tidak ada. Maka ini istimewa bayi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini saya sudah setengah jam bicara. Ini mungkin kita lebih condong kepada praktek. Sekarang ini kita orang sudah jauh dari Nabi. Semuanya kalau saya tanya ini anaknya Nabi Muhammad, itu mungkin sebagian kecil kita itu yang tahu berapa jumlahnya. Tapi kalau satu persatu kita mau ditanya anaknya Rizky Bilar, semuanya pasti tahu. Berapa jumlahnya anaknya Rizky Bilar? 1. Tapi kalau anaknya Nabi Muhammad, tidak tahu. Ini sekarang Pak. Justru itu sekarang kita harus banyak-banyak membaca bagaimana sejarah baginda Nabi, kehidupan Nabi, keluarga Nabi Muhammad. Sekarang Bapak Ibu tahu, sudah ada ya KDRT. Kalau KDRT ini berarti yang pusing siapa? Polisi atau masyarakat? Kalau KDRT yang pusing siapa Pak? Polisi apa masyarakat? Yang paling pusing polisi. KDRT itu pusingnya luar biasa. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa rubah sebenarnya. Jangan pakai kekerasan dalam rumah tangga, kita ganti keharmonisan dalam rumah tangga. Harus kita rubah. Sekarang ini orang banyak, coba saya kemarin sempat tanya, cuman saya lupa berapa jumlah perceraian di Gorontalo, berapa jumlah KDRT di Gorontalo, itu saya pernah tanya sama ahli, itu dijawab cuman saya lupa jumlahnya berapa. Intinya banyak, Indonesia banyak sekali. Sekarang Bapak Ibu, kenapa umat seperti ini? Karena jauh dari Nabi Muhammad. Kita kalau ikut Nabi, orang yang paling romantis di muka bumi Nabi besar Muhammad SAW. Paling romantis. Kita buka sejarah, buka. Dari awal Nabi menikah sampai beliau wafat. Coba baca sejarahnya Nabi. Ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, Nabi Muhammad itu orangnya di dalam rumah. Karena yaknusu baitah. Beliau menyapu rumah. Wa yaksifu na'lah, memperbaiki sendalnya sendiri. Wa yakhitu thawba. Kalau ada barang beliau, baju beliau, pakaian beliau yang sobek dijahit sendiri. Ini Nabi Muhammad. Jadi bahasa kasarnya, cuci piring Nabi. Yang ngatur rumah Nabi. Saya tanya sama ibu-ibu yang hadir. Kira-kira kalau suami yang ngatur rumah senang atau tidak? Senang atau tidak? Ya mungkin yang kalau ada pembantu ya enak. Coba kalau seandainya suami-suami yang sapu rumah, itu saya yakin cintanya istri lebih kuat kepada suami.
Betul atau tidak ibu-ibu? Betul. Coba kalau suami sapu rumah, terlepas dari apapun, Nabi Muhammad bicara pemimpin, Nabi Muhammad pemimpin. Padahal kalau beliau bisa pikir, beliau panggil sahabat, ente sapu rumah, ente bersihkan tempat saya, kamu cuci piring. Banyak kan sahabat yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Istilahnya anak buahnya Nabi banyak. Tapi beliau tetap mau sapu sendiri. Kenapa? Ingin menarik hatinya istri beliau. Coba beliau sapu sendiri. Coba kita tanya satu persatu. Suami-suami sekarang ada enggak mau sapu rumah? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau Pak Kapolda saya yakin mau sapu rumah insya Allah. Sapu rumah. Itu sapu rumah Bapak Ibu. Menyenangkan hati istri. Sekali-sekali jangan kasih sama pembantu kita yang sapu rumah. Istri pasti lebih cinta kepada kita. Kira-kira kalau urusan rumah diurus sama suami, pasti saya yakin ibu-ibu senang atau tidak? Semua yang diminta oleh suami dikasih atau tidak? Biar poligami. Takut semua saya yakin. Tidak ada yang berani poligami. Apalagi Bapak Kapolda saya yakin lebih takut lagi kalau poligami. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin sampaikan, ini kehidupan Nabi di dalam rumah. Bapak Ibu tahu Nabi Muhammad itu kalau makan dengan istri sepiring berdua. Ini mungkin cuman awal-awal ini menikah kayaknya sepiring berdua, Pak. Kalau sudah 40 tahun kayaknya sudah. Lihat wajahnya saja sudah tidak ada kenikmatan kayaknya. Mungkin begitu kalau seandainya bahasa sekarangnya ada. Nabi Muhammad makan sepiring berdua. Pernah disebutkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW, beliau ketika Sayyidah Khadijah minum, itu Nabi Muhammad mengambil gelas dari Sayyidah Khadijah, istri beliau, dicari di mana bekas bibirnya Sayyidah Khadijah. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah jijik kepada istrinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini, bayangkan umur 40 tahun sampai 50 tahun masih romantis. KDRT tidak pernah terjadi di dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi serangan buat bapak-bapak. Sekarang serangan buat ibu-ibu. Ibu-ibu, saya ingin pesankan, jangan semua permasalahan kita orang bebankan sama suami. Suami itu capek, curiganya dikurangi. Curiganya dikasih apa? Kurang. Sekarang ini terjadi permasalahan dalam rumah tangga, kecemburuan yang berlebihan. Coba kita lihat, sekarang suami pulang dari kantor yang diperiksa apa? Nah, HP. HP yang diperiksa. Setiap hari periksa handphone suami cukup. Tidak usah periksa. Ini kita kalau ambil handphone, Bapak Ibu tahu, ini ibu-ibu harus tahu, suami itu pintar. Bisa jadi handphone yang dia bawa di rumah 1, yang di mobil 3. Betul Pak? Iya, tapi bukan di sini. Yang di sini tidak ada, yang di sana yang banyak. Di sini tidak ada. Bisa jadi 3 yang di mobil. Bisa jadi 2 yang di kantor. Ibu-ibu tidak tahu. Justru itu jangan kita ambil HP-nya, yang kita ambil hatinya. Yang kita tarik hatinya. Kita tarik hatinya, kita ambil. Bagaimana baru pulang tanya capek, dipijat, tanya mau minum apa, teh apa kopi, begitu. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari istri-istri beliau. Subhanallah, sampai terjalin bagus. Justru itu saya pengen tahu sebenarnya. Sekarang ini banyak bapak-bapak mengeluh kepada saya. Ini bukan bapak-bapak Polri, bukan bapak-bapak lain. Mengeluh ke saya begini, Habib, saya ini kok di rumah, kok beda kayak pengantin baru. Sebenarnya masalahnya di mana? Ini berarti pesannya buat ibu-ibu lagi. Saya tanya jujur ibu-ibu, jujur. Cantikan mana? Sekarang apa di rumah? Cantikan mana? Hadir di pesta perkawinan apa di rumah? Jujur. Jujur ibu-ibu. Cantikan mana? Hadir di pernikahan orang apa di rumah? Kondangan apa di rumah? Nah, coba lihat. Tidak ada. Pasti cantikannya di luar. Suaminya lihat tiap hari. Ya Allah. Tiap hari istighfar suami di rumah. Tidak tahu seperti apa. Terus itu saya ingin sampaikan. Nabi bilang dalam hadis, al-mar'atu salihah khairun nisa. Sebaik-baik wanita
in nadharta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita itu kalau dilihat oleh suami, suaminya senang. Ini sebaik-baik wanita. Tapi sekarang Masya Allah, ibu-ibu zaman sekarang, di luar seperti ratu, di rumah kayak hantu. Sekarang ini. Sekarang. Kira-kira betul apa tidak? Betul. Di luar kayak ratu, di rumah kayak hantu, saya yakin 100%. Ayolah. Supaya kita jaga bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan rumah kita seperti surga. Kita ikut apa yang disampaikan sama Nabi, baiti jannati. Kita atur, kita orang punya waktu. Waktu sholat jam berapa, waktu mengaji jam berapa, kumpul sama keluarga jam berapa, main handphone jam berapa, itu kita atur. Supaya kita hidup bagaimana hidupnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, karena ini ya, cuman insya Allah tidak sampai 1 jam. Terakhir saya ingin sampaikan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanda cinta kepada Nabi Muhammad kita hidupkan di lingkungan Polda Gorontalo. Kita hidupkan. Ini mumpung ada Bapak Kapolda, pemimpin di sini. Karena setiap pemimpin itu Bapak, itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin di sini Pak Kapolda menganjurkan semua anggota kalau masuk waktu sholat wajib sholat. Saya langsung yakin, tidak perlu saya tanya. Semuanya kalau waktu sholat, semuanya sholat. Tidak ada, mau apapun sholat. Jangan tinggalkan 5 waktu. Kalaupun ada halangan, tapi tetap janji harus sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, hidupkan di lingkungan kita sunnah Nabi. Kan banyak sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi ini tidak harus berpakaian. Oh, berarti sunnah Nabi berarti semua pakai jubah Habib. Bukan. Sunnah Nabi itu banyak, senyum. Ini sunnah Nabi. Coba kita hidupkan senyum antara kita. Saya ini kadang-kadang minta maaf kalau masuk di Polda kayak tegang sekali saya rasa saya masuk di sini. Tegangnya luar biasa. Lihat komandan kadang-kadang waktu itu belum kenal saya waktu itu. Alhamdulillah sekarang rata-rata sudah kenal saya Pak Kapolda. Jadi aman. Jadi jumpa sama saya senyum. Dulunya datang curiga mulu sama saya. Dilihat siapa ini pakai jubah datang. Soalnya saya punya pakaian begini. Akhirnya kalau lihat saya kadang-kadang tegang juga, enggak ada senyum. Nah sekarang alhamdulillah sudah senyum. Senyum ini ibadah. Ini sunnah Nabi. Nabi Muhammad ajarkan tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyum, jumpa sama kawan senyum. Salam. Cobalah biasakan. Nah, kalau kita jumpa sama orang assalamualaikum kan enak. Assalamualaikum. Dapat pahala? Dapat. Pahalanya dapat Bapak Ibu. Coba kita ucapkan salam, baca assalamualaikum dapat 10 pahala. Warahmatullah dapat 10 pahala. Wabarakatuh dapat 10 pahala. 30 pahala kita dapat sekaligus kalau sampai wabarakatuh. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum. Salaman. Dapat pahala salaman? Dapat. Salaman ini disebutkan sama Nabi, mamin muslimaini. Ini bukan kebiasaan. Ini sunnah. 2 orang muslim jabatan tangan, mamin muslimaini yaldaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah 2 orang muslim jumpa saling jabatan tangan kecuali mereka berdua diampuni dosanya oleh Allah sebelum berpisah dari majlis. Kita hidupkan. Maka insya Allah mudah-mudahan setelah ini senyum, setelah ini jabatan tangan, setelah ini saling mencintai satu sama lain. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi maka niscaya Allah akan menyayangi kita. Insya Allah mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita setiap saat insya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Saya mau kasih amalan sama para santri, khususnya para santri untuk menguatkan hafalan. Saya dulu hafalannya kurang kuat, tapi saya punya amalan solawat. Saya baca setiap hari, baca solawat kepada Nabi waktu masih belajar, itu minimal 100 kali tiap hari. Minimal. Pegang tasbih, solawat. Itu memudahkan urusan, kita orang punya hafalan, memahami pelajaran cepat. 100 kali minimal, baca tiap hari. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memudahkan. Alhamdulillah kami waktu belajar hafal Quran cepat, hafal hadis cepat, hafal mutun cepat karena sholawat. Maka insya Allah saya sampaikan kepada para santri baca sholawat. Begitu juga kepada bapak-bapak, anggota Polri, semuanya juga anggota TNI mungkin hadir. Maka insya Allah kita juga baca sholawat. Supaya apa? Urusan kita dimudahkan.
Saya yakin di sini Masya Allah banyak yang galau ini. Banyak yang galau. Maka insya Allah mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita bacakan doa. Tadi Bapak Kapolda sudah mengingatkan, kita doakan istri dari Bapak Henry, ya Bapak Dir Intel. Kita doakan insya Allah istri beliau Andi Erna Majid binti Andi Majio. Kita sama-sama baca sholawat syifa. Sama-sama kita baca dengan santri, insya Allah mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-hadiniyah wa biniyati shifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Kami mengagungkanmu ya Allah. Kami memujimu ya Allah. Kami bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadir, kami rindu, kami hadir, kami cinta, kami hadir, kami rindu, kami hadir, kami cinta ya Rasulullah. Kami datang ke tempat ini ya Allah dengan hati yang penuh kegelisahan ya Allah, dengan dosa yang begitu banyak ya Allah. Kami tidak punya tempat kembali melainkan Engkau ya Allah. Kami bermohon berkat malam ini, kami berkumpul, kami bertawajuh, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Di malam yang barokah ini, malam ketika kami memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bersama mereka ya Allah, para santri, orang-orang yang menuju kepadamu ya Allah. Kami bermohon ya Rabb, hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Allah. Hajatuna kathir, hajat kami banyak ya Allah. Hajatuna kathir, hajat kami ya Allah. Wa anta a'lamu biha wa khabir, dan Engkau lebih mengetahui hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin, tidaklah kami pulang dari tempat ini, mudah-mudahan dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Aib-aib kami ditutup ya Allah, hati kami dibersihkan ya Allah, hajat-hajat kami dikabulkan ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Akramal Akramin, wa ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, mata kami selalu memandang yang haram, ighfir lana. Telinga kami yang selalu mendengar yang haram, ampuni ya Allah. Lisan kami berbicara yang haram, ampuni ya Allah. Jadikanlah mata kami, jadikanlah pendengaran kami, jadikanlah lisan kami, semua apa-apa yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini, jangan Engkau haramkan kami untuk berkumpul di dalam surga-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Kami bersaksi di hadapan-Mu di malam hari ini, kami cinta kepada Nabi-Mu Muhammad, kami rindu kepada beliau, kami tahu kami lalai dengan sunnah-sunnahnya, kami jarang mengikuti perintahnya, tapi kami memiliki cinta ya Allah, kami memiliki cinta ya Allah, kami memiliki cinta ya Allah. Kami takut ketika kami nanti mati, kami tidak bangkit bersama beliau ya Allah. Jadikan dalam hati kami cinta kepada beliau ya Allah. Kami tahu ketika beliau menyampaikan almar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai ketika di dunia kelak di akhirat-Mu ya Allah. Beliau tidak inginkan hati kami cinta kepada selain beliau ya Allah. Maka jadikan hati kami untuk selalu cinta kepada Nabi-Mu Muhammad, rindu kepada beliau ya Rabbal Alamin. Jangan Engkau haramkan kami nanti ketika kami di dalam surga untuk berkumpul bersama Nabi-Mu Muhammad. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Urusan guru-guru kami, urusan pemimpin-pemimpin kami, urusan anak-anak kami, orang tua kami ya Rabbal Alamin. Bijahi Sayyidil Mursalin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, angkat semua bala musibah ya Allah. Ya Allah, angkat semua bala musibah ya Allah. Ya Allah, angkat semua fitnah ya Allah. Angkat semua cobaan ya Allah. Kami sadar, kami rela Engkau memberikan cobaan ini, dan kami berharap kepada-Mu ya Allah, setelah cobaan ini Engkau berikanlah kemuah daripada kebaikan-Mu kepada kami ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkat orang yang hadir dalam hati, di dalam hatinya, di dalam majlis ini, hadir hatinya kepada-Mu ya Allah, khusyuk hatinya kepada-Mu ya Allah, hadir hatinya kepada-Mu ya Allah, berkat hati dia yang satu orang saja ya Allah. Iqdi hajatina, kabulkan doa kami ya Allah. Iqdi hajatina, kabulkan doa kami ya Allah. Berkat mereka ya Allah, orang-orang soleh yang berkumpul di tempat ini, para kiai yang berkumpul di tempat ini, para asatidah yang berkumpul di tempat ini, para santri yang hatinya bersih, tidak ada dunia dalam hati mereka, tidak ada kepentingan dalam hati mereka. Kami bermohon berkat hati mereka yang bersih, kabulkan doa kami ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan permintaan kami ya Allah. Jangan Engkau pulangkan kami dengan tangan yang kosong ya Allah. Ya Rabbal Alamin, bijahi Sayyidil Mursalin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuk Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, yang kita dengar bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Ini mungkin dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah agama sekaligus doa yang disampaikan oleh Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita petik hikmahnya, khususnya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Tentunya dengan meneladani perjalanan atau akhlak dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh umat manusia.
Dan tak lupa pula kita terus mendoakan Polri yang sama-sama kita cintai ini. Semoga ke depan Polri yang presisi semakin baik dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan juga semakin dicintai oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Polda Gorontalo bersalawat pada malam hari ini. Ya, dan untuk itu mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Aristia. Ya, Syahwani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo santri dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan niat, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wa la takun minal hirman. Inhadu alal watan, Indonesia
Allah cek. Allahumma salli ala ala. Cek cek cek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan lidawami mulkillahi, salatan daimatan lidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan lidawami mulkillahi, salatan daimatan lidawami mulkillahi. Merah putih melekat di dada, disinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan nursilahi, bulan padange kaya rina rembolane sing awe padang bulan pane kaya rina rembolane sing awe ngelingake aja padha turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore, kene tak critani kanggo sepo mangko sore. Ummah sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan
lamun wong tuwa dari kleru mimpine alamat bakal ketun burine lamun wong tuwa ojo kleru mimpine alamat bakal ketun burine Salatan daimatan bidawamil mulki lahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma بعلم الله صلاة دائمة لدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الحبيب على الراس من سالم حبيب النبي الله الحبيب على الراس من سالم حبيب النبي صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه
وصل على آله. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك ولا هوى نادانا ولا هوى نادانا ولا هوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك ولا هوى نادانا ولا هوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذوري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا أشياني الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني وشفى باب الجنتين جندكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا الأعيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا إمام الروح